Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih membahas tema 7 ya. Membahas tema 7 perkembangan teknologi. Kita berlanjut ke subtema 3 yaitu perkembangan teknologi komunikasi. Nah, pembelajaran yang ke-1 menggali informasi dari teks bacaan, lalu gambar dekoratif, dan bagaimana cara menghitung keliling bangun datar. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia, menggali informasi dari teks bacaan. Nah, kita tahu bahwa untuk menggali informasi dari teks bacaan, yang pertama itu kita harus membaca intensif. Membaca intensif itu anak-anak kan sudah tahu ya, apa itu membaca intensif. Membaca intensif yaitu membaca dengan teliti, cermat setiap kalimat yang ada pada teks bacaan. Nah, yang pertama, bagaimana kamu menggali informasi dari teks bacaan? Nah, yang pertama adalah isi teks bacaan. Setiap teks bacaan memuat informasi. Informasi tersebut tersaji dalam tiap paragraf. Anak-anak tahu kan, di sini di buku paketmu halaman 118, anak-anak sudah tahu bagaimana sejarah komunikasi. Nah, pada paragraf pertama itu, bagaimana komunikasi itu dilakukan. Pada zaman prasejarah. Pada zaman prasejarah, contohnya, komunikasi itu bisa dilakukan dengan cara siulan, teriakan, tepuk tangan, dan gerakan tubuh. Zaman prasejarah ya anak-anak. Nah itu. Lalu berkembang lagi pada zaman sejarah. Nah, pada zaman sejarah, teknologi komunikasi berkembang lagi. Ada yang melalui simbol. Simbol bisa digunakan untuk cara berkomunikasi. Itu simbol hewan, simbol tangan, ataupun simbol huruf-huruf. Nah, itu cara komunikasi pada zaman sejarah dulu. Nah, sedangkan pada zaman modern, nah komunikasi itu teknologi komunikasi semakin pesat perkembangannya ya anak-anak. Nah, bisa dilakukan, komunikasi itu bisa dilakukan melalui telepon, surat kabar, telegram, radio, televisi. Zaman sekarang lagi ada WA, ada Twitter, YouTube, IG, Facebook, dan lain-lainnya itu. Nah, kita membahas sejenak tentang sejarah komunikasi. Nah, itu ya anak-anak. Lalu yang pertama, sifat informasi dalam teks bacaan. Apakah itu tersurat? Apabila informasi tersebut tertulis secara jelas dalam teks tersirat, apabila informasi tersebut tidak tertulis secara jelas dalam teks. Nah, komunikasi atau teks bacaan itu bisa secara tersurat ya anak-anak. Nah, dalam secara tersurat itu informasinya harus jelas. Nah, harus jelas ya anak-anak, karena itu secara tertulis atau tersurat. Lalu yang ketiga, cara menggali informasi. Cara menggali informasi, bagaimana kamu menggali informasi tersebut? Tentunya dengan menemukan gagasan pokok paragraf, apa yang dibahas dalam setiap paragraf. Gagasan pokok merupakan pikiran utama dalam sebuah paragraf. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang pelajaran seni budaya dan prakarya, gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu.
Gambar dekoratif dibuat untuk memperindah barang atau ruangan. Motif gambar dekoratif yang banyak digunakan antara lain motif hewan dan tumbuhan. Selain itu, motif abstrak juga sering digunakan dalam pembuatan gambar dekoratif. Contohnya di sini ya anak-anak. Nah, gambar dekoratif dengan pola hewan. Di sini dibuatlah gambar yang dengan motif tertentu. Nah, ini gambar hewan gajah ya anak-anak yang berwarna abu-abu tapi dibuat dengan gambar pola dekoratif sehingga motif dan polanya begitu indah. Nah, begitu sama dan juga indah, teratur dan rapi. Ya. Ini pada hewan. Ada juga gambar dekoratif itu digunakan pada gambar bunga. Anak-anak perhatikan di sini pola dan bentuk serta gambarnya juga jelas. Hanya ditambah dengan warna-warna dekoratif supaya lebih menarik. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang pelajaran matematika, bagaimana cara menghitung keliling bangun datar. Setiap bangun datar memiliki keliling. Kita dapat menghitung keliling bangun datar dengan menjumlahkan semua sisi dari bangun tersebut. Keliling bangun datar segi 4 diperoleh dengan menjumlahkan keempat sisinya. Begitu juga dengan bangun datar segi 5, kelilingnya diperoleh dengan menjumlahkan keliling sama kelima sisinya. Nah, di sini anak-anak lihat gambar persegi, bangun datar persegi. Nah, di sini kita lihat sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, sisi bangun datar persegi ini ada 4. Kita lihat sudutnya juga ada 4. Kelilingnya kita lihat 1, 2, 3, 4. Kelilingnya juga 4. Nah, seperti itu. Seperti itu juga cara menghitung keliling, segitiga, oval, lingkaran, layang-layang, belah ketupat, trapesium, jajar, genjang ya. Dengan cara kita menghitung dulu sisinya, lalu kita menghitung kelilingnya. Nah, sisinya ini tadi pinggiran-pinggiran nih ya. Nah, ini sisi. Nah, seperti itu cara kita menghitung keliling bangun datar. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.